Pada kali ini, kami akan membahas bab 7 yaitu tentang segmentasi, target, marketing, dan positioning. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 7 ini, yang pertama, mengidentifikasi langkah-langkah dalam proses pemasaran target. Yang kedua, memahami kebutuhan akan segmentasi pasar dan pendekatan yang tersedia untuk melakukannya. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pemasar mengevaluasi segmen dan memilih strategi targeting. Yang keempat, mengakui bagaimana pemasar mengembangkan dan melaksanakan strategi posisi. Dan yang kelima, memahami pentingnya pemasaran target dan 3 langkah yaitu segmentasi, targeting, dan positioning untuk mengelola karir yang sukses. Dalam bab 1, kita mendefinisikan pasar sebagai kumpulan pelanggan dan calon pelanggan yang memiliki kebutuhan bersama yang dapat dipenuhi oleh produk tertentu, yang memiliki sumber daya untuk ditukar, yang bersedia melakukan pertukaran, dan yang memiliki wewenang untuk melakukan pertukaran tersebut. Namun, di era modern yang kompleks seperti saat ini, tidak realistis untuk menganggap bahwa semua orang memiliki kebutuhan yang sama, bahkan untuk produk yang sederhana seperti celana jeans. Kemajuan teknologi dan budaya telah menciptakan fragmentasi pasar, di mana minat dan latar belakang yang berbeda membagi masyarakat menjadi berbagai kelompok dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam. Contoh yang nyata terjadi dalam pendidikan tinggi selama krisis COVID-19, di mana sekolah dengan pengalaman pengiriman online yang kuat mengambil keuntungan besar. Sementara perguruan tinggi, komunitas lokal dan universitas besar di kota-kota juga mendapat keuntungan karena perubahan preferensi mahasiswa untuk kelas yang lebih dekat dengan rumah. Penting untuk diingat bahwa pendidikan tinggi di Amerika Serikat memiliki beragam pilihan, dari besar hingga kecil, negeri hingga swasta, dan tatap muka hingga online. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana pengalaman pandemi ini akan mempengaruhi masa depan pendidikan tinggi dan bagaimana konsumen pendidikan tinggi akan mengejar gelar mereka di masa mendatang. Saya akan melanjutkan penjelasan Abdi tentang bab 7.1 tentang target pemasaran, memilih dan memasuki pasar. Dalam bab 1, kita telah mengenal istilah mass market atau pasar massal. Jadi mass market ini adalah pasar yang luas atau target pasar yang memang untuk masyarakat luas, namun tetap sesuai segmen yang telah ditargetkan sebelumnya. Di dalam mass market ini, pemasar mesti menyeimbangkan efisiensi pemasaran massa, di mana mereka dapat menawarkan item yang sama kepada semua konsumen, dengan efektivitas yang datang saat mereka menawarkan kepada setiap individu apa yang konsumen inginkan. Pemasaran massa tentu saja jauh lebih murah. Ketika kami menawarkan satu produk kepada semua konsumen, kami menghilangkan kebutuhan untuk kampanye iklan dan kemasan yang berbeda untuk setiap item. Namun, konsumen melihatnya dengan cara yang berbeda. Dari perspektif mereka, strategi terbaik adalah menawarkan produk yang sempurna hanya untuk mereka. Sayangnya hal itu seringkali tidak realistis. Jadi langkah-langkah dalam pemasaran target itu ada 3. Yang pertama adalah segmentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan segmen pasar. Yang kedua adalah penargetan, yaitu mengevaluasi segmen dan memutuskan mana yang akan dituju. Dan yang ketiga adalah positioning, yaitu mengembangkan inovasi pemasaran yang akan menciptakan keunggulan kompetitif di benak pasar sasaran yang dipilih. Intinya, semua pemasar mesti memahami bahwa menciptakan perbedaan kunci dalam produk atau layanan mereka untuk memenuhi berbagai kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen adalah konsep inti. Maksudnya, ketimbang mencoba menjual hal yang sama kepada semua konsumen, pemasar memilih strategi pemasaran target di mana mereka membagi pasar total menjadi segmen yang berbeda
berdasarkan karakteristik pelanggan, memilih satu atau lebih segmen, dan mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan segmen yang spesifik. Dan kita mulai pada langkah yang pertama, yaitu segmentasi. Selanjutnya adalah segmentasi. Segmentasi merupakan proses membagi pasar yang lebih besar menjadi potongan-potongan kecil berdasarkan satu atau lebih karakteristik bersama yang bermakna. Segmentasi berlebihan. Penyakit pemasaran terjadi ketika konsumen menjadi bingung jika organisasi menawarkan terlalu banyak pilihan. Variabel segmentasi, di mana dimensi yang membagi keseluruhan pasar ke dalam kelompok-kelompok yang cukup homogen, masing-masing dengan kebutuhan dan referensi yang berbeda. Pemasaran generasional memasarkan kepada anggota suatu generasi yang cenderung memiliki pandangan nilai dan pandangan yang prioritas. Informasi demografis dan geografis memang berguna, namun tidak selalu cukup informasi untuk membagi konsumen menjadi segmen-segmen yang bermakna, meskipun kita bisa menggunakan demografis untuk mengetahuinya. Misal bahwa pada keluarga ke Walt Disney World di Orlando, anak-anak yang lebih kecil lebih memilih kerjaan sihir, sementara ibu dan ayah lebih suka menghabiskan waktu seharian berjalan-jalan di Epcot. Pemasaran tas melalui preferensi tersebut lebih baik dan sekedar variabel demografi usia pelanggan. Faktanya, perusahaan benar-benar sukses seringkali menggabungkan pendekatan segmentasi, dan salah satu metode yang paling berguna dan canggih adalah segmentasi pelanggan berdasarkan psikografis. Segmen berdasarkan perilaku orang yang menggunakan produk yang sama untuk alasan berbeda, pada kesempatan berbeda, dan tempat berbeda jumlah. Jadi, selain demografi dan psikografis, ada gunanya mempelajari apa yang sebenarnya dilakukan konsumen terhadap suatu produk. Segmentasi perilaku membagi segmen konsumen berdasarkan cara mereka bertindak atau menggunakan suatu produk. Segmentasi pasar B2B. Kami telah meninjau variabel segmentasi yang digunakan pasar untuk membagi kue konsumen. Tapi bagaimana semua pemasar B2B di luar sana menambah apa yang Anda pelajari tentang bisnis pasar di bab 6. Penting untuk tahu bahwa strategi juga memahami pelanggan mereka, meski variabel spesifiknya mungkin berbeda. Para yang mendasari mungkin berbeda, logika mengklasifikasikan pasar yang lebih besar ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola dan memiliki karakteristik yang sama, baik produk yang Anda jual atau pesto ataupun pestisida. Yang kedua ada targeting. Komponen kedua itu adalah targeting atau menetapkan target pasar yang Anda sasar. Targeting merupakan tindakan yang menarik ketertarikan dari minat dari berberagam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Nah, target pasar dapat dipahami sebagai kelompok atau dipilih oleh calon pelanggan yang dengan melakukan penargetan. Terdapat 4 strategi yang bisa dapat dipilih dalam melakukan targeting. Di antaranya yang pertama undifferentiated targeting, yaitu menjelaskan bahwa strategi ini ditunjukkan untuk pasar besar dengan kebutuhan yang serupa. Maka dari itu di dalamnya hanya akan ada satu jenis pemasaran yang diterapkan untuk melayani semua jenis pasar. Perusahaan hanya mendapatkan peluang untuk mengoptimalkan produksi, distribusi, dan periklanan massa untuk mendapatkan citra terbaik dari konsumen secara mayoritas. Yang kedua ada differentiated targeting strategi, yaitu menjelaskan bahwa perusahaan memproduksi berbagai produk dengan masing-masing ciri yang berbeda. Setiap konsumen tentu saja menginginkan variasi produk yang beragam, sehingga Anda harus berupaya menawarkan beberapa jenis produk sesuai permintaan pasar. Nah, yang ketiga ada concentrate targeting strategi, yaitu perusahaan hanya berfokus menawarkan jenis produk tertentu dalam segmen
yang dinilai paling berpeluang besar. Dan yang terakhir ada custom targeting strategi, ditunjukkan pada pendekatan konsumen yang bersifat individual. Adapun manfaat target pasar. Tujuan membuat target pasar ialah agar produk dari suatu bisnis dapat menyasar kepada masyarakat yang membutuhkannya. Tak hanya itu, manfaat target pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi adanya persaingan. Yang kedua, ada proses penyusunan produk dan strategi pemasaran jadi lebih terarah sehingga meminimalisir gagalnya kegiatan produk promosi. Dan yang ketiga, mampu membidik peluang pasar yang lebih luas namun tetap terarah. Keempat, mengatur produk menjadi lebih baik. Dan kelima, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang keenam, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan yang ketujuh, perusahaan berada di posisi yang terbaik, menemukan, membandingkan kesempatan pasar. Dan yang terakhir, ada mengelompokkan budget yang memiliki secara tepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pemosisian, yaitu tahap terakhir dalam pengembangan strategi pemasaran sasaran adalah menyediakan barang atau jasa kepada konsumen yang termasuk dalam segmen pasar sasaran yang memenuhi kebutuhan dan harapan unik mereka. Penentuan posisi berarti mengembangkan strategi pemasaran untuk mempengaruhi cara tertentu segmen pasar memandang barang atau jasa dibandingkan dengan pesaing. Untuk memposisikan suatu merek, pemasar harus memahami dengan jelas kriteria sasaran konsumen digunakan untuk mengevaluasi kompetisi, produk, dan kemudian yakinkan mereka bahwa produk, layanan, atau organisasi mereka akan memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pemosisian. Yang pertama, yaitu menganalisis posisi pesaing. Tahap pertama adalah menganalisis posisi pesaing di pasar untuk mengembangkan strategi pemosisian yang efektif. Sebagai contoh, pemasar harus memahami aliran sewa letak tanah, pesaing apa yang ada di luar sana dan bagaimana target pasar memandang mereka. Dan penting untuk disadari bahwa pesaing datang dalam dua bentuk. Yang pertama, yaitu pesaing langsung yang penawarannya sangat mirip dengan Anda dan pesaing tidak langsung, yang penawarannya berbeda dengan penawaran Anda, namun berpotensi memberikan manfaat yang sama dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama seperti penawaran Anda. Berikutnya ada langkah kedua, yaitu menentukan keunggulan kompetitif Anda. Tahap kedua adalah menawarkan barang atau jasa dengan keunggulan kompetitif untuk memberikan alasan mengapa konsumen akan menganggap produk tersebut lebih baik daripada produk pesaing. Untuk mencapai tujuan ini, pernyataan pemosisian dapat membantu perusahaan menyusun secara internal bagaimana produk diposisikan sedemikian rupa sehingga setiap komunikasi pemasaran yang terkait tetap terfokus pada pengartikulasikan kepada konsumen tentang nilai spesifik yang ditawarkan oleh suatu produk. Pernyataan posisi biasanya mencakup segmen yang menjadi sasaran produk, klaim paling penting, atau pembeda yang dapat diatribusikan pada produk untuk segmen yang ditargetkan, dan bukti paling penting yang mendukung klaim yang dibuat tentang produk. Yang ketiga ada menyelesaikan bauran pemasaran. Jadi, setelah mereka menetapkan strategi pemosisian, tahap ketiga bagi pemasar adalah menyelesaikan bauran pemasaran saat mereka menempatkan semua bagian pada tempatnya. Unsur bauran pemasaran harus sesuai dengan segmen yang dipilih. Artinya, barang atau jasa tersebut harus memberikan manfaat itu nilai segmen seperti kenyamanan atau status. Dengan kata lain, hal tersebut harus menambah nilai dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, pemasar harus menentukan harga penawaran ini pada tingkat yang akan dibayar oleh konsumen, menyediakan penawaran di tempat-tempat yang mungkin mereka datangi atau pergi, dan komunikasikan dengan benar. Manfaat penawaran di lokasi yang memungkinkan besar akan diperhatikan oleh target tersebut. Selanjutnya yaitu langkah keempat atau tahap terakhir. Langkah keempat yaitu evaluasi respons dan modifikasi sesuai kebutuhan. Pada tahap keempat,
Dan terakhir, pemasar biasanya mengevaluasi respons pasar sasaran sehingga mereka dapat mengubah strategi jika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasa perlu mengubah segmen mana yang menjadi targetnya atau bahkan mengubah posisi produk untuk merespon pasar. Perubahan dalam strategi pemosisian adalah reposisi dan merupakan hal yang lumrah. Melihat perusahaan mencoba mengubah citra mereknya agar dapat mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya ada peta perseptual, yaitu salah satu aspek penting dari pemosisian produk. Aspek penting ini adalah mengembangkan identitas produk yang disukai pasar sasaran dibandingkan produk pesaing. Bagaimana pemasar menentukan di mana produk mereka sebenarnya berada di benak konsumen? Salah satu solusinya adalah dengan bertanya kepada konsumen karakteristik apa saja yang penting dan bagaimana alternatif pesaing akan menilai atribut-atribut tersebut. Pemasar menggunakan informasi ini untuk membangun peta persepsi atau cara yang jelas untuk membangunnya gambaran di mana produk atau merek berlokasi di benak konsumen. Peta persepsi dapat membantu pemasar dengan mengungkapkan area yang belum atau kurang terlayani. Hal ini mungkin mewakili segmen yang terabaikan, yaitu segmen pasar yang belum terlayani atau kurang terlayani, di mana terdapat peluang untuk memasuknya produk baru. Sasaran pemasaran sama seperti konsumen termasuk pasar organisasi perekrutan sangat beragam. Saat mencari pekerjaan, masuk akal untuk melakukan orang-orang dengan minat dan latar belakang yang sangat berbeda. Menargetkan satu atau beberapa jenis organisasi tertentu seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini. Sasaran proses pemasaran mencakup 3 langkah: segmentasi, penargetan, dan positioning. Langkah-langkah yang sama dapat diterapkan pada penargetan ketika pasar mencakup perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan. Yang ke-1, segmentasi adalah proses membagi pasar. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi menjadi beberapa kelompok. Pikiran tentang keramah-tamahannya industri. Bisnis di industri termasuk restoran, hotel, resort, dan kasino. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi tentang kelompok atau segmen yang berbeda memungkinkan Anda memutuskan segmen atau bisnis mana sektor yang ingin Anda kejar. Yang kedua, targeting adalah proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen dan mengambil keputusan yang layak menghabiskan sumber daya untuk berubah menjadi pelanggan potensial grup menjadi target pasarnya. Dalam pencarian Anda untuk pekerjaan, sumber daya Anda adalah waktu mendapatkan keuntungan terbesar. Jika Anda memilih untuk memiliki lebih dari satu target pasar, Anda memerlukannya untuk menyesuaikan pesan Anda. Resume, surat lamaran, dan wawancara Anda tanggapan untuk masing-masing pasar. Yang ketiga, positioning adalah menempatkan merek Anda di benak konsumen dalam kaitannya dengan merek lain. Dalam hal ini pelanggan adalah calon pembeli kerja dan pesaing terdiri dari calon pekerja lain. Penentuan posisi membantu Anda mengenali apa yang membantu unik dan mempunyai nilai bagi calon pelanggan. Semakin Anda dapat memposisikan diri Anda sebagai seseorang yang dapat memberikan keterampilan dan kompetisi yang memenuhi pemberi kerja untuk kebutuhan, semakin besar peluang Anda untuk dipekerjakan. Baik, kita masuk ke study case, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmenting. Segmentasi pasar merupakan suatu strategi yang didasarkan pada pemasaran yang berorientasi ke konsumen. Pemilik usaha Zemi dalam menjalankan bisnisnya menyadari tidak mungkin untuk melayani semua konsumen di pasar, sehingga dilakukan segmentasi pasar atau pengelompokan pasar. Pengelompokan pasar snack mie jagung Zemi terdiri dari beberapa bagian, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan juga psikografis. Berdasarkan segmentasi geografis, pemasaran produk snack mie jagung Zemi difokuskan di wilayah Kabupaten Sumeneb. Untuk Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, pemilik usaha hanya mengirimkan produk saat ada pesanan pada acara tertentu. Berdasarkan segmentasi demografis atau pengelompokan pasar, berdasarkan usia,
produk Zemi difokuskan hanya untuk usia anak-anak. Alasan mendasar pelaku usaha menargetkan produk pada usia anak-anak adalah karena pada saat usia anak-anak saat ini banyak dari mereka yang mengkonsumsi jenis makanan ringan atau jajanan pasar yang rata-rata mengandung bahan pengawet seperti dilansir dalam jurnal penelitian yang dilakukan Santi pada tahun 2017. Mengatakan bahwa masih banyak anak-anak yang lebih suka jajanan yang menggugah selera karena memiliki warna yang menarik tanpa memperhatikan kandungan pengawet yang terdapat di dalam jajanan tersebut. Hal ini berkaitan dengan usaha dari produk snack mie jagung, di mana produk ini berbahan dasar jagung dan 100% tidak mengandung bahan pengawet, sehingga baik untuk kesehatan anak. Dapat dikonsumsi untuk semua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak membedakan pendapatan, pendidikan maupun agama, semua dapat mengkonsumsi produk. Produk Zemi dilihat dari segi kemasan yang menampilkan ikon kartun Pak Sekera yang merupakan ciri khas dari kota Sumeneb. Tentunya ikon kartun tersebut dapat menarik minat anak-anak untuk mengkonsumsi produk snack mie jagung Zemi. Kemasan produk ini juga sudah memiliki izin PIRT, berlogo halal, dan dijelaskan komposisi produk pada kemasan luar. Berdasarkan segmentasi produk psikografis, produk snack mie jagung Zemi ditujukan untuk kelas sosial menengah ke bawah. Pertimbangan dipilihnya kelas sosial menengah ke bawah karena pemilik usaha beranggapan bahwa snack mie jagung ini konsumen kelas menengah ke bawah jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan konsumen kelas menengah ke atas. Selanjutnya ada targeting. Berdasarkan hasil penelitian pada tahap targeting diperoleh hasil target pasar yang dituju, yaitu kelas menengah ke bawah dan difokuskan pada anak-anak. Pemilik usaha Zemi memusatkan usaha pemasarannya hanya pada pelanggan di segmen tersebut dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik mungkin. Keunggulan yang diperoleh dengan memfokuskan pada target pasar ini adalah pemilik usaha memiliki posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dimasuki. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai kebutuhan pelanggan di segmen ini. Akan tetapi pemilihan target pasar ini memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa terjadi, yaitu apabila terdapat pesaing yang masuk di segmen sama dengan produk sejenis dan memberikan penawaran harga yang lebih murah, dan juga dengan kualitas yang tidak jauh berbeda dengan produk yang dimiliki pelaku usaha. Mengikuti event atau pameran produk olahan dan juga dengan banyak survei pasar menjadi alternatif lain untuk dapat mengatasi ketika masalah tersebut terjadi. Penjualan Zemi ini masih rendah dan kurang dikenal oleh masyarakat di luar kota Sumeneb karena pemasaran produknya hanya di Sumeneb. Wilayah pemasaran di luar Sumeneb masih sedikit karena memiliki pertimbangan dalam pengiriman produk, yaitu biaya transportasi. Selanjutnya ada positioning. Kelompok wanita tani bunga anggrek yang mengkonsumsi Zemi mempromosikan dirinya sebagai satu-satunya usaha di wilayah Sumeneb yang memproduksi hasil olahan jagung menjadi snack mie. Produk Zemi juga memiliki surat izin usaha PIRT, di mana ini menjadi salah satu strategi untuk dapat menarik pasar yang lebih luas. Keunggulan kompetitif dalam produk Zemi ini yaitu makanan ringan bagi anak-anak yang sehat karena tidak adanya bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan produk.